Kristus dan kita akan menyambut barisan prosesi dari Amang Situar dan Amang Pendeta kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Selamat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan pengorbanan Yesus untuk menebus kita dari dosa dan maut melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, selayaknya kita memuji Dia. Marilah mensyukurinya dengan sorak-sorai, mengumandangkan nyanyian. Kita menyanyikan Nun di bukit yang jauh. Tanpa kayu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah sengatmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi Tuhanku Yesus penebusku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi pada kaki salib-Mu.
marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu tidak mengandalkan kebenaran kami, melainkan karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih, dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Ingatkanlah kami atas pengorbanan-Mu kepada kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi andai teruhir di hatiku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai 17 demikian. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Hai orang tahanan yang penuh harapan, pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan menuju dalam angin baru.
dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi, lihatlah domba. Lihatlah domba yang kudus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pemberitahuan yang pertama, pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 4.30 kita akan mengadakan peribadahan buah-buah ijuk sebagai bentuk kemenangan kebangkitan Yesus. Pukul 4.30 juga akan ada perayaan Paskah dan buah-buah ijuk sekolah minggu khusus kelas besar. Dan pukul 7.30 perayaan Paskah sekolah minggu khusus kelas kecil. Dan peribadahan Paskah ibadah umum dimulai pada pukul 7.30 di ibadah bahasa Batak, dilanjutkan pada pukul 10.30 di bahasa Indonesia, dan pukul 17 di bahasa Indonesia. Dengan perayaan Paskah yang akan dilaksanakan bersama remaja Naposebulung di tengah gereja kita. Demikian pemberitahuan dari tengah gereja, kiranya kita boleh mengikutinya dengan hikmat. Terima kasih.
Kita bernyanyi Yesus sumber kehidupan. Kita merenungkan penderitaan Yesus di salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukuman di kayu salib merupakan hukuman bagi orang yang terkutuk. Itulah yang harus ditanggung Yesus, padahal bukan karena dosanya. Tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Dia rela dihina, disalibkan, merupakan tanda kasih-Nya yang tak terukur bagi kita manusia. Meski demikian, bukan kata penyesalan yang keluar dari mulut Yesus, melainkan kata-kata yang menyejukkan dan mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata yang mengayomi, itulah kata yang kedua dari Yesus di salib itu. Kalimat yang disampaikan kepada seorang penjahat yang tergantung di salib, yang telah mengenal dosanya, serta memohon pengasihan dari Tuhan Yesus. Yesus memberi jaminan, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dia membuka jalan ke kehidupan bagi orang-orang yang mengenal dosanya dan merindukan kasih karunia Tuhan. Terbukalah sorga, sebab Yesus telah
kalimat yang ketiga menekankan pentingnya memelihara relasi yang baik dengan orang lain. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya dikatakan, "Inilah ibumu." Selanjutnya Yesus berseru dengan kalimat yang menunjukkan betapa berat penderitaannya menanggung akibat dosa manusia. Demikian, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seharusnya kita yang menyampaikan seruan seperti itu, kita yang sepatutnya menanggung kesendirian itu. Namun kini Yesus yang menanggungnya, agar kita tidak perlu lagi menanggung hal yang demikian. Selanjutnya, Yesus telah mengetahui bahwa semuanya akan berakhir, supaya genap yang dikatakan firman Tuhan. Dia berkata, "Aku haus." Di dalam Yesus kita beroleh air kehidupan, dan setiap orang yang menerimanya tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Meskipun betapa berat derita Yesus di kayu salib, bukan kata-kata penyesalan yang terdengar dari mulutnya, melainkan suara kemenangan. Dia berkata, "Sudah berakhir." Sebab ketaatannya kepada Bapanya telah sempurna. Dia sudah memenangkan penderitaan tersebut. Selanjutnya Yesus bersuara nyaring dan keras. Katanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya dan mati. Mari kita berdiri.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus pada sore hari ini tertulis di dalam Injil Markus. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dan dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Boleh tolong slide-nya? Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, topik khotbah kita pada minggu peringatan kematian Tuhan Yesus adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Next. Saudara, hari ini kita memperingati, mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kita bicara tentang kematian. Ini jarang. Kalau orang Batak bilang, setai bijabuon. Karena memang bicara kematian itu sesuatu yang sangat dihindarkan orang. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita diperhadapkan pada sebuah hal tentang kematian? Saya nggak tahu, saudara-saudara pernah pernahkah berpikir tentang bagaimana seandainya Tuhan memanggil saudara? Dulu ketika saya masih kampus di STT AKBP, memulai perkuliahan di sana. Jadi perkuliahan pertama 1 bulan kami digembleng untuk pemantapan tentang motivasi panggilan menjadi pelayan. Pertanyaannya,
Kenapa kamu datang ke kampus ini? Apa urusannya? Apa kepentingannya? Apa harapanmu? Sebenarnya pertanyaan klise aja. Kalau kamu memilih untuk datang ke kampus STT HKBP, tentu kami bercita-cita menjadi pendeta. Pasti itu jawabannya. Tapi sama sebulan kami digembleng dan materi pertama tentang motivasi panggilan untuk menjadi pelayan, menjadi pendeta itu. Hari pertama saya dihadapkan pada sebenarnya sebuah psikotes ya. Semua kami diberikan oleh seorang instruktur, oleh seorang dosen. Semua kami dibagikan kertas kosong, 1 lembar. Ini hari pertama. Lalu dosen pembimbing itu menyampaikan satu pertanyaan. Hari ini kita mulai pembelajaran tentang motivasi panggilan menjadi pelayan. Supaya saudara mengerti apa maksud tujuan saudara datang ke tempat ini. Apakah sekedar ikut-ikutan atau sekedar ambisi atau sekedar niat saja. Jadi ketika itu saya berpikir, ini dosen mau ngapain? Hari pertama, pembelajaran pertama dalam tempo sebulan itu kami disodorkan sebuah kertas kosong. Itu kertas putih, kertas kosong. Lalu pertanyaan dari dosen yang mengatakan gini, saudara, coba tuliskan dalam kertas itu. Berapa lama umur yang saudara minta dari Tuhan? Itu kan gak pernah terbesit dalam pikirannya. Itu pertanyaan yang tiba-tiba ya seperti sekelebat begitu bayangan. Saya berpikir, ini ujian apa? Dikasih 1 lembar kertas dengan 1 pulpen, pertanyaannya tuliskan berapa lama umur yang Anda minta. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa harapan saudara kalau saudara kelak menjadi pendeta HKBP? Saudara, di gereja kita HKBP, masa tugas pelayanan itu ada sampai batas 65 tahun. Itu berlaku umum. Apakah sebagai pelayan tahbisan pendeta, apakah sebagai pelayan tahbisan guru huria, apakah sebagai bibelfro, apakah sebagai diakones, apakah sebagai evangelis, atau sebagai sintua. Itu tidak ada tawar-tawarnya. 65 tahun itu adalah masa pelayanan. Jadi ada 2 pertanyaan di situ. Coba kita bayangkan ketika kami dengan polosnya di hari pertama masa pembinaan itu, pembekalan itu, pertanyaan seperti itu. Dipikir-pikir pertanyaan itu nggak ada yang sulit. Tapi ketika kami akan menuliskannya, di sana saya berpikir, kok baru kali ini saya diperhadapkan pertanyaan, berapa umur yang kamu minta dari Tuhan? Yang kedua, apa harapanmu setelah kamu menjadi pendeta? Apakah kamu punya obsesi, mimpi, ambisi menjadi eporus? Begitu. Wah, belum sekolah, belum ditahbiskan, kok ditanya pula ambisi jadi eporus? Jauh banget. Nah, saudara, ketika itu kami disuruh untuk menulis, sangat simpel saja. Coba gambarkan tempat di mana kamu menikah, di mana kamu dilahirkan. Lalu yang kedua, gambarlah sebuah kuburan dan tulis di batu nisanmu kapan kamu mati, umur berapa. Wah, itu kan menohok banget. Kok tiba-tiba langsung tulis kapan kamu mati, umur berapa, dan apa yang akan mau kau torehkan di situ. Saya ingat ketika itu saya berpikir kalau saya jadi pendeta, maka saya akan punya waktu untuk melayani 65 tahun. Jadi seketika muncul kalimat itu. Saya minta kepada Tuhan berikan umur sampai mengakhiri tugas pelayanan. Sahat ula tohonanmi. Itu seketika aja muncul. Doa saya, harapan saya, Tuhan izinkan saya jadi pendeta. Izinkan saya menyelesaikan tugas saya sampai 65 tahun. Ketika itu saya berpikir itu adalah
Itu sebuah harapan yang paling terbaik lah saya pikir. Kami semua yang ditugaskan, yang pertama kamu gambarkan secara abstrak saja di mana kamu dilahirkan, tempat kamu dilahirkan, supaya kamu ingat dari mana kamu, mau kemana kamu, siapa kamu. Lalu yang kedua, gambar di situ kuburanmu, gambar batu nisanmu, tulis umur berapa kamu meninggal. Ini kan pusing juga ini. Kalau pertanyaannya dari textbook kan masih ada jawabannya. Tapi kalau pertanyaan seperti ini nggak ada di Google, nggak ada di browsing ini. Jadi kita dipaksa, diperas untuk berpikir, saya menulis apa? Dulu saya jawab dengan sangat sepintas saja. Tuhan, izinkan saya menjadi hamba-Mu, menjadi pendeta, melayani sampai 65 tahun. Selanjutnya terserah Tuhan lah. Kalau soal harapan saya, terus terang saya katakan dengan jujur, saya nggak tuliskan cita-cita mau jadi Eporus. Karena saya tahu orang jadi Eporus itu orang-orang pilihan. Siapakah aku ini Tuhan? Diizinkan menjadi pelayan Tuhan sudah hebat banget. Jadi saya nggak berapa berpikir apa harapanmu sampai kamu mati. Saya nggak tulis jadi Eporus. Saya jadi tulis Tuhan izinkan saya menjadi pendeta yang baik sajalah. Yang nggak banyak macam-macam lah. Jangan neko-neko. Baik-baik sajalah. Nah, saudara, ketika saya berpikir, ya saya pikir semua pelayan punya opsi seperti itu. Di pelayan di HKBP karena waktu pelayan itu 65 tahun, ya rata-rata seperti itu, 65 tahun. Tapi sekarang saya berpikir kembali. Kalau saya sekarang umur 25 tahun, dibalik 52, berarti saya cuma tersisa waktu 13 tahun lagi. Nah sekarang saya mikir, waduh Tuhan gimana Tuhan? Tempo hari saya tulis begitu. Ini kalau Tuhan baik benar ini, sampai saya mengakhiri masa pensiun, dapat cenderamata lagi dari gereja, wah berarti siap-siap dong game over ini. Nah sekarang saya berpikir, Tuhan, tolong Tuhan, kalaupun saya minta umur 65, kalau boleh Tuhan saya tawar lagi lah. Seperti doa Raja Hizkia, kalau bisa Tuhan tambahkan umurku 14 tahun lagi. Nah saudara-saudara, yang saya sampaikan itu adalah hari ini kita diajak untuk berpikir tentang hal kematian. Saya yakin tidak semua dari kita pernah diperhadapkan sebuah pertanyaan seperti itu. Tidak semua. Tapi apa yang pernah kali alami itu, di akhir dosen kami mengatakan itu adalah nazarmu, itu doamu. Ingat, itu doamu, itu nazarmu, itu permohonanmu. Jika tiba waktunya, siap-siaplah katanya. Sekarang saya berpikir, wah bahaya rupanya. Kenapa saya minta 65? Kalau bisa minta 85 lah sekalian. Ya semoga Tuhanlah. Tuhan yang pemilik kehidupan, Tuhan yang punya kehidupan itulah yang mengatur. Paling tidak dalam pengalaman saya bersama teman-teman, kami pernah diperhadapkan sebuah pertanyaan. Berapa umur yang kamu minta? Kapan kamu mati? Dan apa yang akan kamu torehkan dalam batu nisanmu? Nah saya pikir itu penting. Kalau kita nggak ingat kita akan mati, kadang-kadang kita lupa lost control juga. Seolah-olah hidup ini seperti syair daripada pujangga Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa yang bisa hidup 1000 tahun? Saudara-saudara bicara soal kematian, ada hal yang menarik. Dalam buku Pengkhotbah dikatakan, jika ada hari kelahiran, maka ada hari kematian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu menari, ada waktu duduk. Ada waktu untuk memberi, ada waktu menerima. Ya itulah hidup kita. Karena itu hal yang menarik tentang kematian dikatakan bahwa setiap kalau dikatakan ada hari kelahiran, tentu ada hari kematian. Seringkali kita hanya berpikir tentang kelahiran dan kita hanya memikirkan kapan saya ulang tahun. Lalu doanya apa, permohonannya apa. Tapi kita nggak berpikir kapan Tuhan panggil kita. Nah, saudara-saudara kita coba kembali belajar tentang apa makna kematian bagi kita sebagai orang percaya.
sehebat apapun seseorang, semua orang pada waktunya pasti akan mati. Ada sebuah kisah yang sangat spektakuler ya. Kita tahu kisah tentang raja yang paling berkuasa pada abad sebelum Masehi. Namanya The Great of Alexander. Ini raja yang besar banget. Alexander yang agung. Seorang raja dari negeri Yunani. Yang melakukan ekspansi menaklukkan seluruh dunia. Semua dunia gemetar ketika mendengar nama Alexander yang agung. The Great of Alexander. Tapi ada yang menarik. Dalam usia muda, ya, dalam usia muda dia telah menaklukkan hampir seluruh dunia. Dan tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan yang berakhir dengan kegagalan. Jadi tidak ada kamus bagi Alexander untuk gagal atau untuk menyerah. Ini raja luar biasa. Setiap ekspansi perang dikatakan kepada pasukannya, kita akan menyeberang laut. Dia kerahkan semua pasukan, ketika dia tiba di pulau itu, hal yang pertama dilakukan adalah bakar semua perahu. Lihat, di depan itu negeri yang akan kita taklukkan. Di belakang itu laut. Molon yang mau pamu, mulat mah. Mati mau mamu. Jadi nggak ada pilihan, harus menang. Itu ritual dia. Tidak ada kata untuk kalah, tidak ada kata untuk menyerah, tidak ada kata kembali. Hanya ada satu cara, one way, maju terus. Tapi ternyata di puncak kejayaannya, Alexander Agung ini harus diperhadapkan pada sebuah kenyataan. Jadi ketika dia berumur 32 tahun, ketika dia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-33, ya, seperti umur Tuhan Yesus. Ketika dia akan memasuki usia 33, masih di umur 32 tahun. Tiba-tiba Alexander dia mengalami penyakit. Ini juga penyakit yang aneh. Sampai sekarang ada banyak spekulasi. Apa penyebab penyakit yang akhirnya merenggut nyawa seorang kaisar yang besar itu? Sampai hari ini tidak ada yang tahu spekulasinya. Ada yang mengatakan dia diracun. Dan itu tidak jauh-jauh orang dekatnya, panglima perangnya. Jadi musuh yang paling berat kan musuh dalam selimut. Bukan musuh yang di sana. Alexander Agung meninggal dalam umur 32 tahun. Setelah dia dalam keadaan lemah, dia memanggil dokter, tabib pribadinya, dia katakan, pesan terakhir. Kalau saya mati, biarkan tangan saya ada di luar peti mati. Saya mau katakan, orang sehebat Alexander Agung bisa merangkul dunia. Tapi dia tidak dapat menaklukkan kematian. Di akhir hidupnya Alexander sadar, ternyata sehebat-hebatnya manusia, toh pada akhir dia akan mati. Sehebat apapun dia merangkul dunia ini, jadi dia dikubur dengan posisi peti, dia katakan biarkan tangan saya terbuka. Itu sebuah peringatan, jangan mengejar dunia ini. Dan tidak ada manusia yang Superman, semua manusia akan mati. Dia mati di usia muda, di puncak kejayaannya. Nah, saudara-saudara, itu hanya sebuah cerita bagaimana kita diajak untuk memahami tentang apa arti kematian. Next. Nah, hari ini kita akan memahami tentang apa arti kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalaupun dikatakan pada hari ini Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, tapi apa arti, apa makna kematian Yesus itu? Pertanyaannya, apakah kematian Yesus sama dengan kematian kita? Ternyata serupa tapi tidak sama. Benar, Yesus mati. Tapi kematian Yesus itu tidak sama dengan kematian kita. Dan tentu di balik kematian Yesus ada misi yang dibawa oleh Yesus. Mengapa Yesus mati? Dan mengapa mati di atas kayu salib? Di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak.
Nah, saudara, kematian Tuhan Yesus dikatakan di sini, Yesus memilih kematian bukan berarti karena dia adalah orang yang berdosa atau dia lemah, tidak. Tapi kematian Yesus katakan, kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Kira-kira begitulah maknanya. Jadi kematian Yesus berbeda dengan kematian kita. Kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Karena kematian, maut itu adalah musuh yang paling besar. Seorang Kaisar Alexander Agung sendiri yang menaklukkan dunia menikah dengan Cleopatra, seorang ratu yang cantik dari negeri Mesir. Nah, ini hebat dia. Semua dunia dia genggam. Tapi akhirnya dia mati muda. Dia sadar ternyata apa yang dia raih selama ini tidak apa-apanya. Dia harus mati muda. Dan dia tahu itu adalah ajalnya. Nah, saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus katakan, kenapa Yesus mati? Dan apa arti kematian Tuhan itu? Tuhan tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka semua orang tunduk di bawah kuasa dosa maut, kerajaan iblis. Tuhan tahu bahwa tidak ada manusia yang dapat melawan, yang dapat bebas, yang lepas dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa kematian. Jadi Tuhan datang untuk memasuki kematian itu, dan kematian Tuhan dikatakan kematian yang mematikan kematian itu. Tadi kalau kita ikuti liturgi dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Jadi Tuhan datang untuk menaklukkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis yang selama ini menundukkan kita. Jadi bukan berarti kematian Tuhan berarti kekalahan, bukan. Kematian Tuhan itu untuk menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa kubur itu. Itulah maksud daripada kematian Tuhan Yesus. Next. Ya, kalau kita perhatikan ketika Yesus berdoa di Getsemani, iblis berharap bahwa Yesus menolak misi untuk mati di kayu salib. Jadi kalau dikatakan seperti ini menginang, ibarat sebuah sakit yang kronis, manusia ini adalah orang-orang sakit. Kita ini orang yang sakit. Sakitnya adalah sakit dosa. Akibatnya apa? Maut, mati. Pertanyaannya, apakah yang bisa menolong manusia ini supaya dia bisa bebas dari sakit kronis, dari sakit dosa yang membuat manusia jatuh ke dalam maut? Hanya satu. Hanya darah Tuhan Yesus yang mampu membasuh, mensucikan semua dosa-dosa manusia. Itu artinya Tuhan harus datang ke dunia. Dan Tuhan harus mati. Karena hanya darah Yesuslah yang menebus dosa manusia. Yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, maut, dan kematian itu. Itulah misi Tuhan datang ke dunia ini. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, iblis berharap supaya Yesus membatalkan itu. Kalau Tuhan batal mati, maka manusia pasti akan batal diselamatkan. Maka semua orang akan beramai-ramai, berbondong-bondong bersama iblis di api neraka. Tetapi dalam doa di Getsemani mengatakan, kalau dikatakan dia berdoa 3 kali sampai meneteskan keringat peluh seperti titik darah, itu menggambarkan bahwa Yesus bergumul. Dia tahu apa yang akan dia alami. Tetapi dia mengerti misi kedatangannya ke dunia adalah untuk menebus manusia. Tidak ada jalan lain. Hanya darah Yesuslah yang dapat menyembuhkan manusia, yang dapat menyelamatkan manusia. Ya, inilah yang kita syukuri. Yesus mau datang ke dunia dan Yesus mau mati untuk menebus kita dengan darahnya. Next. Nah, kalau kita perhatikan dalam nats ini, ayat 33 dikatakan, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu,
dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 bersularis dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Markus pasal 15 ini adalah hal yang paling utama adalah sebuah pernyataan bahwa Yesus benar-benar mati. Kalau kita baca perikop dalam bahasa Indonesia katakan Yesus mati. Ini adalah sebuah pernyataan karena memang sampai saat ini masih banyak orang yang ragu, masih banyak orang yang setengah-setengah percaya. Tutu do mati Yesus sih. Tadi pagi saya dengar nyanyian dari perempuan ya. Tutu do mati Yesus sih. Ya, benar. Nah, apa yang dikatakan dari ayat 33 sampai ayat 34 ini yang mau dikatakan, yang mau ditegaskan adalah bahwa Yesus benar-benar mati. Kita tahu Yesus memiliki kepribadian. Dia adalah anak Allah 100%. Tetapi dia juga adalah anak manusia 100%. Kalau dikatakan benarkah Yesus mati? Jawabnya benar. Nah, saudara, banyak versi ya. Ada banyak versi. Ada yang mengatakan siapakah yang mati di kayu salib? Ada orang mengatakan yang mati bukan Yesus, tapi Yudas yang dialihkan ke sana. Itu diyakin banyak orang. Alasannya bagaimana mungkin Tuhan mati? Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin kalah. Jadi kalau ada banyak anggapan mengatakan tidak benar Yesus mati, ya itu sebuah tantangan bagi kita. Tapi firman Tuhan katakan dari khotbah kita pada hari ini adalah benar bahwa Yesus mati. Dia mati. Karena kematiannya yang menjadi kehidupan bagi kita. Jadi ada yang menarik. Mati Yesus asa mangulu hita. Marsitaon Tuhan Yesus asa sonang hita. Marpogos Yesus asa mamora hita. Ya itu. Itulah arti sebuah pengorbanan Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus mati supaya kita hidup. Kalau Yesus tidak mati, maka kita tidak akan hidup. Jadi firman Tuhan katakan hari ini bahwa Yesus benar-benar mati. Tetapi di balik itu di sini dikatakan bahwa Yesus benar-benar mati. Yesus adalah Mesias, anak Allah itu. Ada beberapa tanda-tanda yang terjadi ketika itu sebagai sebuah pembuktian bahwa Yesus benar-benar mati, bahwa Yesus benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup itu. Mari kita perhatikan, next. Ya, di sini katakan tentang tanda daripada kematian Yesus, bahwa benar-benar dia adalah anak Allah. Ya, mengenai tirai. Kita tahu bait suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah halaman. Di sanalah mereka biasa untuk merayakan berpesta pora atau merayakan syukuran, menari, memuji Tuhan. Jadi mereka lakukan itu di halaman, seperti kita melakukan pesta gotilon. Jadi di depan itu adalah halaman. Bagian kedua itu adalah ruang yang kudus, tempat mereka beribadah. Tentu adalah ada hal yang berbeda ya. Halaman untuk diperuntukkan untuk tempat mereka mengadakan syukuran, pesta. Bagian 2 itu seperti gereja ini adalah tempat yang kudus, tempat di mana mereka beribadah. Dan bagian yang ketiga, bagian di belakang itu adalah tempat yang maha kudus. Jadi inganan nasun badia. Di sanalah tempat bagi para imam untuk berdoa dan mempersiapkan diri untuk memimpin ibadah mereka. Tempat yang maha kudus itu adalah tempat yang khusus. Itu hanya boleh dimasuki oleh imam yang ditunjuk menjadi pelayan. Kalau dikatakan di sini ada sebuah 2 tirai di sana. Tirai itu terdiri dari buah tirai.
panjangnya 60 kaki, lebarnya 30 kaki, setebal telapak tangan pria, ditenun dalam 72 kotak yang terpisah dan disatukan. Nah, jadi di tempat yang Maha Kudus inilah disimpan tabut perjanjian Allah. Dan hanya orang-orang dari suku Lewi yang ditunjuk menjadi imam kepala, imam besar, yang boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus untuk berdoa dan memohon pengampunan dosa. Jadi kalau dia nggak betul-betul mempersiapkan diri, ya jangan-jangan itu kesempatan terakhir masuk dan tidak akan keluar lagi. Jadi ini tempat yang sangat khusus. Nah, di sana ada tirai. Apa arti tirai itu? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, manusia berdosa dengan Allah yang Maha Tinggi itu dipisahkan oleh sekat, tirai itu. Ya, apa yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa manusia. Tetapi ketika Yesus mati, dikatakan lalu tirai itu terkoyak. Itu menunjukkan bahwa kematian Tuhan Yesus telah memperdamaikan manusia, telah mempersatukan manusia. Tidak ada lagi batas. Yesuslah yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Jadi kematian Tuhan Yesus itu merobohkan tirai-tirai pemisah antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Itu bukti yang pertama bahwa Yesus benar-benar mati dan dia benar-benar adalah anak Allah. Yang berikutnya, di sini katakan pada waktu itu juga ketika tabir di bait suci itu terbelah dua, lalu ada beberapa peristiwa gejala-gejala alam, fenomena alam yang juga dicatat di dalam kitab Matius, dalam kitab Lukas, dan dalam kitab Yohanes. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang menegaskan bahwa Yesus mati dan Yesus adalah anak Allah. Kalau kita bacakan dalam kitab-kitab yang lain, catatan mengatakan, di sini katakan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung selama 3 jam. Ini adalah bagian daripada fenomena alam yang menegaskan, yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias anak Allah. Yesus itu benar-benar mati. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Pukul 12 siang sampai pukul 3. Alam ini juga menangis. Enggak kuat, enggak kuku. Lihat Tuhan Yesus tergantung, disiksa begitu. Tapi kalau manusia memang enggak punya hati itu. Jadi kenapa tiba-tiba langit menjadi gelap? Mulai pukul 12 sampai pukul 3 sore. Alam ini juga menangis. Enggak mampu melihat Tuhan Yesus tergantung dan disiksa di kayu salib. Tapi kalau prajurit orang Romawi itu memang manusia enggak punya hati itu. Jadi itu artinya gejala alam yang pertama tadi katakan tentang langit menjadi gelap itu. 3 jam. Ada yang mengatakan, itu fenomena alam. Bisa saja itu terjadi karena gerhana matahari atau gerhana bulan. Tetapi ahli astronomi mengatakan enggak ada itu yang namanya gerhana matahari atau gerhana bulan berlangsung selama 3 jam. Itu enggak ada. Enggak ada teorinya itu. Enggak ada catatan sejarah. Jadi yang dikatakan, banyak orang mengatakan, enggak benar Yesus mati itu. Enggak benar Yesus anak Allah itu. Tapi Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau dikatakan langit menjadi gelap gulita dari pukul 12 sampai pukul 3 siang, itu bukan gejala gerhana matahari atau gerhana bulan. Tapi itulah sebagai sebuah ekspresi bahwa alam ini juga menangis dan alam ini tidak mampu melihat Tuhan yang tergantung dan disiksa di kayu salib. Dalam catatan lain dikatakan, lalu terjadilah gempa bumi. Begitu banyak. Diiringi dengan tirai di bait Allah yang terkoyak itu. Ada banyak tanda-tanda fenomena alam yang menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Dan dia benar-benar adalah Mesias anak Allah. Lalu apa yang kita ambil dari nas ini? Nah, slide yang ke-7. Ya, kita perhatikan di sini. Ketika Yesus mati, ayat 39.
Kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi ada hal yang menarik di sini dikatakan, perwira tinggi yang ada di tempat kejadian yang menyaksikan kematian Yesus dengan begitu banyak tanda-tanda fenomena alam itu, akhirnya orang yang menyalibkannya, perwira tinggi Romawi, orang yang dikatakan kafir, tetapi akhirnya dia menyaksikan, menyatakan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, ini juga menjadi sebuah kesaksian bagi kita. Seorang perwira, orang Romawi, orang kafir yang menyiksa, yang menyalibkan Yesus, pada akhirnya dia tiba pada sebuah kesaksian. Dan ini adalah sebuah ungkapan imannya. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Karena itu saudara, jikalau orang yang jahat seperti itu tiba pada sebuah pertobatan, sebuah kesaksian mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah, sudah selayaknya kita sungguh-sungguh percaya, mengimani dan menyaksikan, dan kita mengatakan sungguh orang ini Yesus Kristus adalah anak Allah. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Yang terakhir ayat yang ke-39 sampai 42. Di sini ceritakan tentang perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus sejak awal sampai kematian Yesus di kayu salib itu. Apa yang dikatakan oleh ayat 39 sampai dengan ayat 41 ini. Mari kita belajar seperti iman perempuan-perempuan yang setia, yang mengasihi Yesus, yang mengikuti Yesus sejak dari Galilea sampai dia mati di kayu salib. Nah, apa yang mau dikatakan di sini? Ya, ini sebuah pembelajaran mengapa hari Paskah itu menjadi hari pesta parheion perempuan. Karena memang sejarah dan fakta mengatakan perempuan-perempuan yang dianggap lemah, perempuan-perempuan yang selalu dianggap sebagai warga negara kelas 2, yang selalu duduk dan di belakang para pria-pria itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa justru perempuan-perempuan itulah yang memiliki iman yang teguh, yang memiliki kesetiaan, yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, yang tidak takut kalaupun mereka harus ditangkap dan mereka dibunuh. Jadi jangan sepele perempuan. Itu sebabnya perayaan Paskah adalah perayaan parheion perempuan. Gereja kita, gereja KBP juga sering dikatakan, AKBP itu huriani akainaina do, ya nggak apa-apalah. Ya memang betul begitu ya. Kalau kita hitung nanti mana lebih banyak, laki-laki atau perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya fakta memang perempuan-perempuan adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus sampai kematian di kayu salib. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, terutama kepada kita yang merasa kaum pria ya. Kalau kita merasa kaum pria, mari kita belajar dari iman para perempuan-perempuan ini. Mengikut Tuhan itu harus setia. Harus setia dalam suka ataupun duka, dalam waktu tenang atau tegang, dalam sakit ataupun sehat, dalam untung atau rugi. Jadi banyak orang Kristen begitu, setia mengikut Tuhan, tapi prinsipnya adalah ya kalau enak ikut Tuhan, kalau enggak enak ikut Tuhan. Jadi orangnya Kristen enak, kalau enggak enak no way. Nah, apa yang digambarkan di sini adalah perempuan-perempuan ini mereka benar-benar setia, mereka mengasihi Tuhan, mereka mengikut Tuhan sampai ke Bukit Golgota. Jadi mari kita ikuti teladan daripada perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh bersama-sama bersekutu pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sadar Tuhan mati untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, memberi kami hidup yang kekal. Ya Bapa, biarlah Tuhan kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh
mengikut Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan melalui kematian-Mu kami memperoleh sukacita, memperoleh kebahagiaan, dan memperoleh hidup yang kekal. Bapa di surga, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Biar Tuhan kami menerima perjamuan-Mu itu sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang menebus kami dari kuasa dosa, maut, dan kematian. Terima kasih Bapa, amin. Kita membersihkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan kita bernyanyi. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku. Dalam pergumulanku, Kaulah perlindunganku. Walau banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku bertekun dan menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu. Kau korbankan nyawa-Mu karena kasih setiamu. Sambut aku Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Ku dihimpit dosaku, Kau yang melepaskanku, mennoda hidupku, dikuduskan darah-Mu. Aku hina tercela, Kau beri harta yang bakal.
Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Ku dihimpit dosaku, Kau yang melepaskanku. Penuhnya hidupku di kudusan darah-Mu. Aku hina tercela, Kau beri harta yang bakal. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku. Saat putus harapku dalam pergumulanku, Kaulah perlindunganku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan oleh kuasa dosa, dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama
dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang kita boleh beristirahat sebentar, kira-kira 5-10 menit, dan kita akan melanjutkan di dalam ibadah, yaitu perjamuan kudus, dan gereja kita menyediakan minum dan makan roti, supaya sejenak kita boleh istirahat dan boleh nyaman nanti mengikuti ibadah selanjutnya. Mohon dijaga ketertiban dan kebersihan di tengah gereja.
Subui marulaun nabadia tulanggatan hupangido hami ma asa hudul maju di jolo di bangku paling depan dia manginang na subui nakok be tulanggatan asa di jolo ma hudul mau lihat
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita akan melanjutkannya dengan perjamuan kudus sesuai dengan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan Yesus Kristus, janji keampunan dosa dan perjanjian baru untuk hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan doa pribadi sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita, buku nyanyian HKBP, Di Sana Ada Mata Air. Airnya segar serta bersih.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu?
Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucapkan terima kasih,
Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
tes. Kita siapkan lagu buku nyanyian AKBP nomor 155 ayat 1.
Kita siapkan buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1 sampai 4, sungguh benar. Buku Logus 184. Sungguh benar penyatapan di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah padanya. Allahmu telah memanggilmu datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil Allahmu. Ayat 2. Hatimu patut bersyukur menyambut panggilannya. Jangan keraskan hatimu, penuhi panggilannya. Allahmu telah mengundangmu. Jangan berdalih, datanglah segera, segera ke surga Kita nyanyikan ayat 3. Kau rasa banyak dosamu, tak layak masuk surga. Walaupun banyak dosamu, kau boleh masuk surga karena
kekal segala rahmat-Nya. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 sampai dengan 3. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu.
musik. Marilah jemaat kita berdiri, kita menyanyikan lagu buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1, Ku puji kasih setiamu. Ku puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku, jiwaku kini ku serahkan, ku persembahkan padamu, diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku agungkan. Kita puji Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kita tetap berdiri di tempat kita masing-masing sebelum kita
bersalaman kami nanti di pintu depan gereja. Kita akan nyanyikan dengan gembira sukacita. Pasti kita tahu semuanya walaupun ini dalam buku ende. Marulupulup todiki. Mari kita gerakkan sedikit tubuh kita. Silakan kita sambil bertepuk tangan untuk menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Marulupulup todiki, silakan. Jesus Tuhan ki, tondi nama najariau, terbaik malas ni rohau, sonani tinggi, tujuh bang Jesus Tuhan ki. Kita lengkapi, kita orang Batak, mohon maaf. Kita pakai kata horas 3 kali. Horas, horas, horas.